Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ketika kita bekerja, tentunya kita mengharapkan hasil daripada pekerjaan kita. Ketika kita berdagang, tentunya kita mengharapkan keuntungan daripada perdagangan kita. Akan tetapi ketika kita bekerja, tapi kita tidak mendapatkan hasil daripada pekerjaan kita. Ketika kita berdagang, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan kita, maka tentunya harapan kita akan menjadi harapan yang kosong, harapan kita akan menjadi harapan yang hampa. Begitu juga saat kita beribadah, tentunya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan balasan terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa jadinya? Ketika ibadah kita, ketika amalan-amalan kita tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang rugi karena harapan kita menjadi harapan yang kosong, menjadi harapan yang hampa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dunia ini ada orang yang beribadah secara bersungguh-sungguh. Ada orang yang melakukan amalan secara bersungguh-sungguh. Sampai dia capek, sampai dia lelah, sampai dia mengeluarkan seluruh tenaganya, tasla naron hamiyah. Akan tetapi ternyata di akhirat dia masuk ke dalam api neraka. Ternyata amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi kepada orang kafir dan juga bisa terjadi kepada orang mukmin. Siapakah orang mukmin yang amalannya tidak diterima oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang tidak ikhlas karena Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan, tidak semata-mata untuk Allah, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, sebagaimana ulama mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan-amalannya akan tertolak, tidak akan diterima. Ataupun seseorang yang melakukan amalan tapi dilandasi dengan ilmu yang salah, sehingga amalan-amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi disebut amalan ini amalan bid'ah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah, yang tidak ada contoh daripada syariat kami, syariat Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak. Maka oleh sebab itu, hati-hati ketika kita beramal, ketika kita melakukan ibadah, maka satu, landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus dilandasi dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.